Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa ali baiti radhiyallahu ajma'in. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kan Allah. Syiratal ladzina ila hadrati sultan ya Ali Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa jamil aliyah wa masyarikil ardi wa magharibiha fi bari wa bari aina makan wa khususan aliyah syati Indonesia wa fi jaziratil Jawa wa khususan ila rahim bi Hashim Asy'ari wa khususan ila rahim bi Ali Syati Quman wa khususan ila rahim wa liman amara fi hadhihi qaryah wa tanda syai'ulillahi lahumul Fatihah. Iya kan ampun. إلى حضرة أبينا آدم وأمنا حواء ولجميع الأنبياء المرسلين والأولي العارفين وشهداء الصالحين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى روح جميع أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا وأمامنا وأقربائنا وأشقائنا ولجميع شيخنا ولمن استمعنا هنا لهم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم wa khususan ila ruhim bayi amin sekalian, bayi Usman sekalian. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa asim mudkhalahum wa taqabbal hasanatihim. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Wa khususan ila ruhim min ahli hadzal jamaah sedaya bapak ibu kula iki jamaah Ki Azam ingkang sampun sumari fi keluarganipun sedaya ibu ingkang sampun sumari sedaya jalur astri ingkang alit ingkang tebih ingkang celah ingkang rimatan ingkang boten kariman saking bapak saking ibu fi qubrihim. Taqabbalallahu amalahum wa ghafara dzunubahum ونور قبرهم وجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وعزم مدخلهم وتقبل حسناتهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم الفاتحة. Wa khususan tumateng kula Ki jamaah Ki SM sedaya keluarganipun sedherepun ingkang sami menika taksih nantang kerah mugi-mugi dipun paringi kesehatan, kesarasan, kawilujengan, dipun angkat penyakitipun, dipun angkat dosa-dosanipun, dipun angkat derajatipun, dipun paringi kesabaran, ketabahan, keikhlasan, kegiatan anggenipun nabi ujian. Allahumma rabbana siyadi bil basa ishfi anta syafi la shifaan ila shifaa ka shifaa la yughadiru saqama lana wa lahumul Fatihah. Ya kan Allah ya Rasul. Syaratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa khususan tumateng sedaya ingkang hadir ing majelis menika mugi-mugi dipun paringi panjang umur ingkang barokah, kesehatan ingkang barokah, ilmu manfaat ingkang barokah, rezeki halal ingkang barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra-putri ingkang shalih lan shalihah dipun paringi saged istiqomah anggenipun netepi ibadah, saged ngapalaken Al-Qur'an kanthi istiqomah, dipun kapelaken anggenipun ziarah Makkah Madinah, dipun tepihaken saking sedaya musibah balal lan fitnah. Mugi kita sedaya bijang saged husnul khatimah. Al-Fatihah. Ya kan Allah doa ya kan astagfirullah. Moga istighfar sareng-sareng. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an. 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 Rabbi zidni ilman nafi'an.
sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala rasulillahin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ala ahli siddiqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala ahli siddiqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai kang tansah kawula ta'zimi, Bapak Ibu jamaah GSM Nurul Atqiyah ingkang insyaallah senantiasa dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah bagi hari ini kita bisa berkumpul kembali setelah kemarin kita setoran surat Al-Haqqah, surat Al-Qalam dan surat Al-Mulk. Hari ini kita insya Allah akan melanjutkan hafalan kita, bukan di juz 29 tapi di juz 27. Ya, nggih, surat Al-Waqiah. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan barokah, manfaat, maslahah fid dini wad dunya hatta yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Yang paling utama kita syukuri, kita semuanya masih diberikan oleh Allah nikmat umur yang panjang, masih bisa hidup pada detik ini, sehingga bisa hadir. Jadi kan niki pernah kita sih hidup kita niki. Kalau ajri lah ya, wonten sing kasar. Nggih. Iya. Artinya ini rizki yang tidak bisa digantikan dan diremehkan, ya. Rizki hidup ini, ya, di mana orang-orang yang di dalam kubur mereka semuanya impian mereka cuma satu, yaitu mereka ingin hidup kembali. Untuk apa mereka hidup? Mereka ingin sekali memperbaiki amalan mereka, ya. Yang ada harta benda yang ada di rumah mereka ingin mereka habiskan semuanya. Walah kayak tak tinggal mati ning jero lemari seenek mas-masanku kae. Yo halah, ki kelambiku sak umbruk kae tinggi opo. Dek ingin wis tuku jilbab iki mau tuku jilbab meneh. Ya. Pengin disedekahkan semuanya. Ngoten nggih. Nah, itulah mereka yang ada di alam kubur. Nikmat terbesar bagi mereka yang mereka inginkan adalah nikmat hidup. Nah, jenengan saat ini sudah mendapatkan nikmat itu. Nah, ini nikmat yang luar biasa. Dan nikmat berikutnya, dengan hidup jenengan ini, jenengan tasarrufkan pada pagi hari ini hadir bersama-sama di majelis yang mulia bersama orang-orang yang menghafalkan Al-Quran dengan niatan ingin belajar Al-Quran. Masya Allah, itu luar biasa. Ada rasa senang di dalam hati untuk belajar Al-Quran. Ini adalah nikmat karunia yang tak terhingga banyaknya. Oleh karena itu harus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Mudah-mudahan
kita semuanya pada pagi hari ini bisa belajar dengan baik, dan belajar kita ini nanti mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Waqiah, ya, Al-Waqiah itu berada di juz 27, surat ke-56. Surat ke-56. Surat bagi orang yang belajar Quran yang terkenal itu di surat Al-Qamar. Al-Qamar itu satu surat sebelum surat Al-Waqiah. Al-Qamar itu surat ke-55. Kok Ar-Rahman nggih. Al-Qamar itu satu surat lagi, jadi 54 itu Al-Qamar. Al-Qamar, kemudian 55 Ar-Rahman. Nah, ini Ar-Rahman itu juga surat yang spesial, surat yang khusus istimewa, Ar-Rahman, di mana banyak sekali ayat yang berulang. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Sudah hafal jenengan surat Ar-Rahman? Insyaallah. Nggih. Pun lek jenengan pun apal fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, jenengan pun apal 31 ayat. Masyaallah. Ya. Sudah hafal ya. Surat Ar-Rahman itu 78 ayat, jenengan kurangi 31 ayat. Ini tinggal itu mawon yang dereng dihafal nih. Nggih. Jenengan terus niki pun apal 31 ayat pagi hari ini. Karena diulang-ulang sebanyak 31 kali. Begitu juga di dalam surat Al-Qamar yang saya jelaskan tadi, surat ke-54. Di situ ada kata di ayat 17, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Silakan buka surat Al-Qamar ya. Ar-Rahman itu 55, Al-Qamar 54. Nggih. Pada ayat 17 ya. Ampun. Nah, surat Ar-Rahman tadi, ini kita sebelum surat Al-Waqiah nggih, kita masuk surat Al-Qamar surat ke-54. Silakan lihat ayat 17. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Lihat maknanya. Walaqad, dan sungguh-sungguh, yassarna, kami mudahkan Al-Qur'ana, Al-Qur'an, lidzikri, untuk diingat, untuk dipelajari. Di situ napa? Untuk peringatkan. Ya, jangan ingat zikri, zikir ini napa? Ingat. Jadi untuk diingat. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, sungguh kami mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, untuk dipelajari. Fahal mim muddakir, maka siapakah orang yang mau mempelajarinya? Artinya apa? Allah sendiri yang menegaskan kepada kita semua di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Qamar ayat 22, Al-Qur'an itu gampang untuk dizikirkan, untuk diingat, untuk dihafalkan. Loh, terus yang ngomong angel sapa? Nggih kula. Apa yang membuat sulit? Ya banyak hal, tapi ternyata Allah sendiri menyampaikan bahwa Al-Qur'an itu mudah dihafalkan. Jenengan napa nate ngangen-ngangen pun apal surat Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah juz 30. Dulu pernah punya bayangan seperti itu. Padahal usianya sudah tahun. Sana swidak tahun nggih. Umur 40 baru menghafalkan Quran. Ning omah urusane akeh, dagangane ora payu-payu, utange ora lunas-lunas, kok ya iso hafal. Karena Allah memberikan di dalam surat Al-Qamar ini, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, Quran itu mudah. Ternyata Allah mengatakan itu tidak hanya dalam satu surat saja, tidak hanya dalam satu ayat, ayat 17. Coba lihat ayat ke-22, sama di surat Al-Qamar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Persis tidak ada perubahan, tidak ada geseh kata, kalimat, persis sama. Allah seakan-akan ini menegaskan kepada panjenengan, lek urung percaya, lek ngapalne Quran digampang ki lho.
tak tambahi sak ayat neh. Kok panggah urung percaya padahal dzalikal kitabula raiba fih. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Lek sik ragu karo apa yang dikatakan Allah, terus arep percaya karo sapa? Sik urung puas 2 ayat tak tambahi ayat 32. Jenengan pirsani ayat 32. 32. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kaping pinten punan? 3. Kok sik urung percaya neh terus arep percaya karo sapa? Ngaten karo Gusti Allah dikatakan walaqad la sungguh, qad sungguh. Lah ngaten lho kalih Allah sik ditambahi teng ayat 40. Sampun panggih ayat 40. Wala baca bersama-sama. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Masyaallah. Muddakir, kirnya pendek nggih. Mun panjang ya. 4 ayat ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa menghafal Quran itu mudah. Nggih. Jenengan ngraos nih, ning omah kon maca ngapalne Quran dhewe uangel bareng teko rene kok gampang ya tibake ya. Ngoten. Nah, itu gambarannya bahwa Al-Qur'an mudah dihafalkan. Baik, sekarang kita kembali surat Al-Waqiah surat ke-56. Coba ayat surat 56, tangannya 56 terus pundi? 50 sebelah kiri, 5 sebelah kanan, 6 kiri pundi? Kuri lek. Sing tinggi dahar niku tengen pun ngaten mawon pokoke. Kula mboten tega lek sing sebelah kiri sing pundi. Sing sebelah kanggen dahar sing tengen. Sing sebelah kiri 5 ngaten, sebelah kanan 6. 6 niku pripun carane? Buka semua, tekuk 1 jendike ditekuk. Ngaten niki lek wis kadung bingung nggih, malah ndelok tangane kiwa tengen iki bingung sing kiwa sing ngendi. Aku kok lali to. Nah, ini 56. Nggih. Surat ke-56. Surat Al-Waqiah memiliki 96 ayat. Pripun 96? Nah, sik digoleki kirine pundi? Pun panggih kiri 90 jempol. 90 jempol. Putrane jenengan nilai rapote 9. Pira rapote 9? Oh, jempol. Ngaten nggih. Jempol. 90 tangane tengen tetap 6 karena tadi 56. Nah, inilah jumlah ayat dan nomor surat di dalam surat Al-Waqiah. Kemarin disampaikan di dalam grup ada istilahnya broadcast pengumuman ingkang saged jenengan sebar datang grup-grup WA panjenengan nggih. Sing mbah-mbah mboten ngertos WA mboten napa-napa. Napa to WA? WA niku waosan Al-Qur'an, Mbah. Nggih. Nah, niku saged ingkang jenengan kagungan HP punya ada di dalam grup itu sebarkan kepada grup keluarga jenengan kan saat ini kan setiap orang punya grup keluarga ngoten to. Nah, ngoten nggih kemualan saiki nek grup keluarga barang wis. Ya. Itu bisa disebarkan utawi teng grup menjenengan mbok pilih kagungan grup alumni SMA. Oh, alumni SMP, alumni SD, alumni TK. Alumni PAUD. Jadi biasanya ngoten niku tiang-tiang punya grup-grup sekolah. Nah, itu dimasukkan ke sana sinten ngertos. Iki aku kok ternyata ada teman yang kerentek aku pengen ngapalne Waqiah ora apal-apal. Wah, matur suwun wis aku didudoi, aku sesuk tak melu. Nah, itu pahala mengalir kepada panjenengan semuanya ketika orang tersebut ikut menghafalkan surat Al-Waqiah. Ngoten ya. Surat Al-Waqiah di situ kemarin di pengumuman itu dijelaskan. Nah, itu bahwa salah satu cara ya riyadhah bagi orang-orang yang ingin supaya rezekinya terus mengalir.
Ya, dengan membaca surat Al-Waqiah. Karena itu berdasarkan oleh hadis, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah di setiap malam, maka dia tidak akan diberikan kemiskinan seumur hidupnya. Ya. Lae maos seurung ate apal blekak-bleku aras-arasen. Tapi lek wis apal ndrindil, wah iki arep turu aku tak maca iki dhisik ngoten. Urung sampai bar wis keturun mboten napa-napa. Pun dianggap satu surat. Begitu juga kemarin jenengan pun gadah gandolan surat Tabarok, surat Al-Mulk. Barang siapa yang membaca surat Al-Mulk di setiap akhir malam atau di malam hari, maka dia akan dihindarkan dari siksa kubur. Nah, itu dibaca, dirutinkan. Kalau tidak bisa membaca malam terus pun di pagi boleh. Malamnya surat Al-Mulk, paginya mau aktivitas surat Al-Waqiah sami mawon. Itulah kenapa kemarin Kiai Adnan menyarankan untuk kita semuanya setelah selesai surat Al-Haqqah itu menghafalkan surat Al-Waqiah terlebih dahulu, supados kagem cepengan sebagai pegangan kita semuanya, supaya ndak bingung lagi urip ning alam donya niki pun digarisaken lek pengen salah satunya untuk tidak mendapatkan kemiskinan dengan mengamalkan secara istiqomah membaca surat Al-Waqiah, dan insyaallah pagi hari ini akan kita pelajari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Waqiah 5 ayat pertama. Nah, ini termasuk surat yang pendek-pendek juga. Ini ayatnya. Ini. 2 baris, ini 5 ayat. Baik. Ikuti saya. 1 idza waqa'atil. 1 idza waqa'atil. Lagi? 1 idza waqa'atil. Iya. 2 laisa. 2 laisa. Lagi? 2 laisa. 3 khafidhatur. 3 khafidhatur. Ya, khafidhatun masuk ke ra langsung mawon untuk memudahkan hafalan tur. 3 khafidhatur. 3 khafidhatur. 4 idza rujjatil. 4 idza rujjatil. Lagi? 4 idza rujjatil. 5 wabussatil. 5 wabussatil. Lagi? 5 wabussatil. Baik, ya, 4 dan 5 mirip nggih. Rujjatil wabussatil. Baik, kita rangkai ayat 1 sampai ayat 5. Yadainya wahid ithnani thalatha. 1 idza waqa'atil. 2 laisa. 3 khafidhatun. 4 idza rujjatil. 5 wabussatil. Lagi 1 idza waqa'atil. 2 laisa. 3 khafidhatun. 4 idza rujjatil. 5 wabussatil. Baik, yang mirip yadainya adalah ayat 1 dan ayat 4, sama-sama idza waqa'atil dan idza rujjatil. Yang lain tidak ada huruf yang mirip ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya famil Quran. Apabila waqa'ati terjadi, al-waqi'ah peristiwa yang besar. Di situ dimaknai peristiwa yang besar. Sebenarnya ini makna yang asli itu adalah peristiwa yang pasti terjadi. Ya, kita ulangi ya. Apabila waqa'ati terjadi, al-waqi'ah yang pasti terjadi.
apa yang pasti terjadi? Kiamat. Surat Al-Waqiah itu maknanya kiamat, ya, kiamat. Jadi kiamat itu di dalam Al-Quran banyak sekali diistilahkan. Ada Al-Waqiah, kemudian ada lagi Al-Haqqah, kemarin juga kiamat. Kemudian di juz 29 juga ada surat Al-Qiyamah, ya. Kemudian juga disebut as-sa'ah. As-sa'ah dalam bahasa Indonesia sa'ah menjadi saat. Saat itu detik, waktu. Nah, itu juga dimaknai hari kiamat. Jadi banyak sekali istilah-istilah hari kiamat. Ya. Kemudian yang dimaksud waqiah di situ adalah sesuatu yang pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi. Kita lanjutkan. Laisa tidak. Liwaqtiha tentang terjadinya. Oh maaf ya. Liwaqatiha tentang terjadinya. Kadzibah seorang pun mendustakan. Ya. Kita ulangi. Laisa tidak ada. Liwaqatiha tentang terjadinya. Kadzibah seorang pun mendustakan. Khafidatun merendahkan. Rafi'ah meninggikan. Kita ulangi. Khafidatun merendahkan. Rafi'atun meninggikan. Nah, itu hari kiamat itu tidak ada siapapun yang mendustakan. Semua tahu bahwa nanti akan ada hari kiamat. Bahkan orang yang agamanya bukan Islam pun tahu nanti ada hari kiamat. Sampai-sampai dibuat film dulu ya di bioskop itu dari luar negeri tentang hari kiamat. Yang orang mengira tahun 2012 itu ada kiamat. Ya, tuh ya sampai dibuatkan film. Artinya apa? Semua tahu bahwa nanti akan ada hari kiamat, tapi tidak tahu sebenarnya kapan kiamat itu terjadi. Terus kemudian ada yang mengira-ngira kiamat itu nanti terjadi kemarin itu tanggal 2012. Kemudian ada yang tahun 2000 itu akhir Desember 99 itu wah iki engko tau sesuk iki wis kiamat iki taune wis entek. Nah, tiba-tiba sampai tahun 2021 ya. Ya. Baik. Ya. Hari kiamat itu ada pada saat hari kiamat terjadi ada orang yang direndahkan derajatnya, ada orang yang rafi'ah ditinggikan derajatnya ya. Karena apa? Karena amalannya waktu di dunia. Kita lanjutkan. Idza apabila rujjati digoncangkan al-ardu bumi rajja dengan goncangan ya, pada hari kiamat digoncangkan seluruh bumi ini. Kita lanjutkan. Wa dan bussatil dihancurkan al-jibalu gunung-gunung basan sehancur-hancurnya. Ini basan penegasan dari bussatil, rajjan penegasan dari rujjatil. Bumi digoncangkan, kemudian gunung dihancurkan. Ini dahsyat luar biasa. Wong awake dhewe nek gempa huruk-huruk diluk ngene wis bingung metu omah. Ngaten nggih. Nah, terus apalagi kemarin di Lumajang ketika Gunung Semeru meletus. Begitu dahsyatnya ya, sampai sekian orang meninggal dunia ya. Itu saking dahsyatnya. Ini nanti terangkai semuanya gabung jadi satu. Yo enek gempa, yo enek gunung meletus, berbagai bencana terjadi pada saat hari kiamat. Orang mau pergi ke sana enek gunung meletus, pergi ke sana mau ngungsi enek gempa, pergi ke sana ada tsunami. Sudah tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Pada saat itu huru hara yang sangat dahsyat terjadi, yaitu hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhirkan sampai di ayat 5 ini. Penjelasan hari kiamat selanjutnya masih ada di ayat 6 dan berikutnya. Baik, sekarang kita
baca bersama-sama, kita awali dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Ya, kalau jenengan membaca waqa'atil waqi'ah itu ingat surat Al-Haqqah ayat 15. Fayauma idzin waqa'atil waqi'ah. Nah, lanjutkan wang syaqqatis dan seterusnya, yaitu ayat 16. Ngoten nggih? Siapa mboten niki jan? Ya. Baik. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Lagi. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa li waqa'atiha kadhibah. Laisa li waqa'atiha kadhibah. Lagi. Laisa li waqa'atiha kadhibah. Sambil lihat maknanya. Laisa li waqa'atiha kadhibah. Lagi maknanya. Laisa li waqa'atiha kadhibah. Dari ayat pertama. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa li waqa'atiha kadhibah. Baik. Khafidatur rafi'ah. Khafidatur rafi'ah. Lagi. Khafidatur rafi'ah. Sekali lagi. Sambil lihat maknanya. Khafidatur rafi'ah. Baik, mulai ayat 1. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa li waqa'atiha kadhibah. Khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja. Idza rujjatil ardu rajja. Lagi. Idza rujjatil ardu rajja. Sambil lihat maknanya. Idza rujjatil ardu rajja. Lihat maknanya. Idza Wabussatil jibalu bassa. Wabussatil jibalu bassa. Baik. Perhatikan akhir ayatnya. Bassa itu 2 ketukan, sama rajja 2 ketukan. Jangan terlalu pendek rajja, juga jangan terlalu panjang rajja. Bassa, tapi hanya 2 ketukan saja atau 1 ayunan. Wabussatil jibalu bassa. Wabussatil jibalu bassa. Lagi. Wabussatil jibalu bassa. Sambil lihat maknanya. Wabussatil jibalu bassa. Lihat maknanya. Ayat 4 dan 5. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Lagi. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Baik, ayat 1 sampai ayat 3 itu menjelaskan tentang hakikat dari kiamat, ya. Kiamat itu pasti terjadi, tidak ada yang bisa mendustakan
dan di sana akan dinaikkan dan diturunkan derajat seseorang. Nah, itu hakikatnya. Kemudian kejadiannya di baris kedua. Yang ayat 4 gempa bumi, yang ayat 5 gunung Merapi, ya, gunung berapi. Di gambaran bagaimana hari kiamat di ayat 1 sampai ayat 5. Monggo diulang-ulang ayat 1 sampai 5 sebanyak 3 kali, jangan dihafalkan. Resapi maknanya atau lihat tulisannya. Sebanyak 3 kali, awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mushafnya insyaallah langsung hafal niki. Ya, ayat 1. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Lagi. Idza waqa'atil waqi'ah. Ayat 2 laisa. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Lagi. Laisa tidak ada li untuk waqa'atiha sesuatu yang terjadi itu kadzibah mendustakan. Laisa li waqa'atiha kadzibah. Laisa li waqa'atiha kadzibah. Lagi. Baik. Kita rangkai ayat 1 dan 2 wahid ithnani thalatha. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Sebentar nggih. Niki kula ningali HP kula kok keluar-keluar tok ora mboten terkirim ket wau nggih. Baik, wonten napa wabarakatuh. Saya paketan kula telas niki wifi ini kan dereng saged mebet niki. Dalam? Wah, astagfirullah. Klitu tentang Bendil Jati niki. Nggih, pangapunten. Ya, ternyata keliru masuknya ke Bendil Jati. Ya. Nggih, ke grup Bendil Jati maksudnya. Nggih, matur suwun diumataken. Kula kirimi malih berarti niki. Ya. Nggih, pas telas paketane. Baik. Pun kersane niki mangke kula kirimi sedaya niki ketwa keluar-keluar. Nggih, kita lanjutkan. Ayat 3. Khafidatur rafi'ah. Khafidatur rafi'ah. Khafidatur rafi'ah. Yang merendahkan dan yang meninggikan. Khafidatur rafi'ah. Khafidatur rafi'ah. Iya.
Kita langkai ayat 1, 2, 3. Silakan. Idza lagi. Baik, sama hafal? Insyaallah mun lancar sedaya. Baik. Yang keempat, idza rujjatil ardu rajja. Idza apabila rujjatil digoncangkan ardu bumi rajja dengan seguncang-guncangnya. Idza rujjatil ardu rajja. Idza rujjatil ardu rajja. Lagi. Idza rujjatil ardu rajja. Sekali lagi. Idza rujjatil ardu rajja. Wa bussatil jibalu bassa. Wa bussatil jibalu bassa. Wa bussatil jibalu bassa. Wa bussatil jibalu bassa. Wa bussati dan dihancurkan al jibalu gunung-gunung bassa sehancur-hancurnya. Jadi gunung itu tidak hanya sekedar meletus, tapi gunung pun hancur. Ini jangan bayangkan, begitu besarnya terus hancur. Jadi saking dahsyatnya. Ya, baik, saya rangkai. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Lagi. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Sekali lagi. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Baik, kita rangkai lagi. Saya baca dulu. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Silakan. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Baik, alhamdulillah. Kita rangkai, kita hafalkan sebanyak 3 kali ya. Kita awali dengan basmalah bersama-sama. Wahid, itsnani, tsalatsa. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil
ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita pagi hari ini ya sudah bisa menghafalkan cukup 2 baris mawon nggih, pun kata-kata rumiyin ya, meskipun 2 baris itu sepertinya terlalu enteng. Gampang banget juluk wis hafal ya. Tapi pemantapan jangan lupa untuk mengulang-ulang hafalan sebelumnya ya. Di rumah dihafalkan, dirangkaikan surat-surat yang sudah kita hafalkan sebelumnya. Lebih bagus lagi kalau dibaca di dalam sholat tahajud. Ngoten nggih. Rakaat pertama surat Al-Mulk, rakaat kedua surat Al-Qalam. Ngoten nggih. Ya. Rakaat kemudian nama gujeng nih. Tengah-tengah mboten napa-napa, di tengah-tengah setengah mentek lali langsung qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad. Nggih. Niku akan membuat sholat malam semakin nikmat karena jenengan sholat didampingi oleh Al-Qur'an teng sandingin jenengan. Niku mangke lek wis pas salam lali ku peleh kulhu sing mare lali apa to aku ki mau dibuka malih. Oh iki ngoten nggih. Penasaran balik malih rakaat pertama sing lali kae mau. Nggih surat Al-Qalam misalnya. Rakaat keduanya Al-Haqqah. Ngoten nggih. Nah, terus ngoten niku. Nanti sik dereng kiat 1 surat dalam 1 rakaat, nggih berarti 1 halaman dalam 1 rakaat. Ngoten. Rakaat pertama nggih. Surat wis lali wis. Diwaos ngantos jenengan tempatnya lupa pun berhenti di situ pun ngoten. Jadi rakaat pertama surat Al-Mulk ayat 1 sampai ayat 12 kan halaman pertama. Dengan ayat 9 wis lali qalu apa iki? Oh, nggih. Nah, elinge ngomong qalu wa qalu. Mboten napa-napa pun bar ruku. Ngoten nggih, mangke dibikak malih. Nah, besok lah, terus kemudian nanti rakaat ketiganya atau salat berikutnya dibaca mulai qalu sampai ke bawah. Ngoten ya. Itu akan membuat jenengan salat tahajudnya itu menjadi lebih nikmat. Ngoten. Tahajud ngomong terus qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum. Rakaat kedua qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid. Niku lek kula. Duka lek jenengan. Nggih, ya ngoten. Akan semakin nikmat jenengan itu nanti kalau bisa membaca sampai 1 solatan nggih. Itu 1 juz 30 mawon, masya Allah luar biasa ngoten. Aku rasane mampingi sholat tahajud sak juz ngoten nggih. Nah, itu ya, yang hafal nggih, yang hafal juz 30 dulu ngoten. Makanya kenapa pentingnya murojaah. Terus niku levelnya ditingkatkan nggih. Levelnya itu ditingkatkan. Kalau yang sedang dihafalkan sekarang niku tinggi wirid isu awan sore. Sing juz sebelumnya ditingkatkan. Jangan cuma wirid aja dikenakan di dalam sholat tahajud. Ngoten nggih. Itu akan membuat panjenengan semakin merasa cinta dan dekat dengan Al-Qur'an. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita cukupkan pagi hari ini sampai di sini. Kita doa khatmil Quran, semoga kita semuanya terus cinta kepada Al-Quran, cinta belajar Al-Quran, cinta menghafalkan Al-Quran, dan yang paling utama adalah cinta mengamalkan isi dari Al-Quran. Kita tutup bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'al lana imama minhu ma nasina wa 'allimna
rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.